Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, bos-bosku dimanapun anda berada. Nah, di sini saya akan memberi sedikit pemaparannya, estimasi pengeluaran dan pendapatan dalam mendirikan pabrik mini kelapa sawit skala rumahan ya. Intinya kalau skala rumahan ya, saran saya itu paling kecil 300 kilo per jam. Nah, itu paling kecil. Itu yang kerja cuma orang dua ya bosku ya, jangan terlalu banyak. Nah, karena kalau alatnya maksimal, orang dua tadi bisa ngepres itu sekitar 2 ton sampai 3 ton ya. Kerja yang paling berat itu cuma memasukkan ya brondolan ke tank perebusan. Itu aja yang mungkin yang paling berat. Jadi kalau yang kerja kapasitas 2 ton per hari itu lebih dari orang dua ya, bukan apa sih, intinya tenaga kerja tadi nggak maksimal. Nah, jadi di sini ini kita hitung ya untuk skala 1 ton per hari. Sebenarnya kalau 1 ton per hari ini yang kerja cukup orang satu ya bosku, nggak terasa terlalu banyak. Karena kalau 1 ton itu cuma sekedar untuk kerjaan sampingan kita. Jadi kalau 1 ton per hari ya bosku ya, cukup dikerjakan sendiri aja, nggak perlu kita menyuruh atau mengambil tenaga kerja ya bosku ya. Cuma kalau untuk emang kita untuk usaha ya bosku, minimal 500 kilo per hari ya. Dan ini kita hitung skala kecilnya aja, ini brodolan ya, kita hitung per ton itu kita harga 4.000 ya bosku ya. Kalau kita harga 4.000 yaitu totalnya sudah 4 juta ya. Nah, gitu. Ini kalau kita beli door to door atau di petani mungkin nggak nyampe 4.000 ya bosku ya. Jadi pinter-pinterlah, satu, kalau ingin mendirikan pabrik mini, pelajarin dulu di lapangan. Dan yang keduanya, cara memilih bahan baku ya bosku. Nah, itulah kunci utamanya dalam mendirikan pabrik mini. Dan yang ketiganya yaitu pemaksimalan alat press agar pekerja itu nggak keteteran, sesuai dengan kerja kita. Jadi sesuai dengan bayaran yang kita keluarkan. Itu kalau kita ingin mengambil tenaga kerja ya. Kalau 3 ton itu nggak perlu banyak-banyak ya bosku tenaga kerjanya. Mungkin cukup orang dua aja kalau emang alatnya maksimal. Dan ini kita hitung untuk harga 1 ton. Nah, ini 1 ton itu 4 juta ya bosku. Mendapatkan rendemen sekitar rata-rata 27%. Noten sekitar 22 sampai 25% ya noten. Estimasi kerjanya ya kalau 1 ton itu ngepresnya cuma 2 jam ya bosku kalau 500 kilo ya. Nah, dan 2 jam rebus, 1 jam pemisahan notennya dan dengan piper ya, 1 jam kutip CPO dan noten. Untuk pekerja cukup 2 orang ya. Biaya kalau kerja 1 jam itu minyak kira-kira berapa bosku? Untuk dompeng ya,
paling 1 liter sampai 2 liter, taruhlah 20.000. Nah, kayunya untuk ngerebusnya kita hitung 20.000. Upah pekerja ini yang mahal, ini 250.000 ya. Brondolan itu 4 juta, jadi total 4.290.000 ya. Dan untuk pendapatan, nah di sini dalam per 1 ton proses CPO nya kita dapat 270 kilo, 27% tadi ya bosku. Ada yang dapat 30, ada yang dapat 35 ya bosku. Nah ini yang paling kecil harusnya dapat 270 kilo, 27%. Notanya 25%, yaitu 250 kilo. Harga per hari ini ya bosku untuk noten itu kisaran di angka 3.000 ya dengan harga sekarang. Untuk astingnya itu sekitar 13.000, mungkin ada lebihnya dikit. Kalau kapasitasnya tinggi mungkin agak besar, di atas 10 ton itu mungkin harganya lebih dari 13.000 ya bosku. Nah jadi sini kita hitung 270 kali 13.000 yaitu 3.510.000 ya bosku. Untuk noten 250 kilo kali 3.000 750.000 ya. Jadi totalnya itu sekitar 4.260.000. Nah di sini kita kurangi ya pengeluaran 4.290.000. Jadi kita ngemin dalam proses kalau kita mengambil tenaga kerja dengan proses 1 ton per hari, kita min 30.000 ya bosku. Ini kalau kita tenaga kerja bayar orang. Kalau kapasitas 1 ton itu saran saya jangan bayar orang ya bosku, untuk kerjaan kita sendiri aja. Nah, kalau saya sih kalau 2 ton itu saya sendiri mampu ya bosku, dengan pemaksimalan alat sarannya. Kalau alatnya nggak maksimal ya capek juga. Nah, cuma kalau 1 hari sih ya nggak begitu capek ya bosku, bisa kita bagi-bagi waktunya. Nah itu saran saya. Oke kita lanjut ya. Kalau kita proses 3 ton per hari itu untuk beli bahan baku 12 juta ya bosku. Untuk beli bahan baku kita dalam 3 ton proses itu pengeluaran kita ya untuk beli bahan baku itu 12 juta. Biaya operasional itu 300.000 ya bosku. Nah, dengan 2 karyawan tadi jadi total 12.300.000. Nah penghasilan kita nah ini ya bosku ya, untuk penghasilan kita per hari yaitu 270 kali 3 ya, 810 kali 1.300 kali 13.000 ya bosku. Jadi penghasilan CPO kita 810 kilo kali 13.000. Jadi totalnya 10.530.000 ya bosku. Untuk noten itu 250 kali 3 yaitu 750 kilo kali 3.000. Nah, ketemunya 2.250.000 ya bosku. Jadi total untuk penghasilan rendemen yaitu 12.780.000 kalau kita olah 3 ton per harinya ya. Dan pengeluaran kita tadi 12 juta untuk beli bahan baku, 300.000 untuk biaya operasional ya, termasuk biaya karyawan. Oke bosku, kalau kita mengolah 3 ton per hari ya bosku, itu pendapatan rendemen dari nut sama rendemen dari CPO astingnya itu di angka
12.780.000. Nah, untuk pengeluaran kita 300 ini untuk biaya operasional tadi. Nah, yang 12 juta ini untuk beli bahan baku ya bosku. Jadi 12.780.000 dikurang 12.300.000 ya bosku. Jadi kita punya sisa per hari yang punya pabrik itu plus 480.000 per harinya. Oke ya bosku ya. Nah, inilah penghasilan tipis ya bosku. Kita kalau di CPO tuh min, kita anggap ini min ya. Kalau di tempat saya jangan dicontoh ya bosku. Kalau di tempat saya ini rendemennya masih keluar di atas 30 ya, karena buahnya buah Tenera ya bosku ya. Nah, buah Tenera dan buah Sriwijaya. Jadi kita masih dapat CPO, kita juga masih dapat nut. Nah, inilah penghasilan kita. Ini kita buat ibaratnya jeblok-jebloknya atau rendemen itu kecil ya bosku, 27 lah itu harus dapat itu ya. Cuma kalau buahnya buah dura itu besar di Noten. Kalau wilayahnya buah dura kita harus beli mesin ripple mill, mesin pemecah cangkang. Itu saran saya. Jadi kita fokus di pengolahan Noten ya bosku. Nah, sampai di sini paham ya bosku ya. Untuk penghasilan kita minim ya bosku, cuma 480.000. Itu kalau kita olah 3 ton per hari ya. Cuma kalau kita olah cuma 1 ton, kita bayar orang ya rugi bosku, min. Karena kalau 1 ton, proses 1 ton atau olah 1 ton itu kayaknya kalau kita bayar orang itu percuma ya. Jadi mending nggak usah bikin pabrik mini ya bosku. Kalau cuma olah 1 ton itu tenaga kerjanya dikerjakan orang lain. Nah, saran saya kayak gitu. Nah, ini kita buat minim-minimnya taruhlah perharinya dapat, kita buat taruhlah 400.000 lah bosku. Itu perharinya. Nah, jadi kalau kita fokus di CPO ya kita min bosku. Jadi kalau di tempat bos-bosku itu buahnya buah dura, saya sarankan kalau ingin mendirikan pabrik mini itu wajib beli mesin ripple mill, mesin pemecah cangkang ya. Jadi kita bisa jual cangkang sama karnel. Itu saran saya. Cuma kalau rendemennya masih di atas 27 ya cukup kita jual CPO sama Noten aja ya bosku ya. Oke bosku, sampai di sini paham ya bosku ya. Jadi ini untuk khusus pemula kalau ingin mendirikan pabrik mini. Kalau kita ingin membayar tenaga kerja minimal harus proses 3 ton per hari. Itu yang punya pabrik masih dapat keuntungan 400 rupiah. 400.000 rupiah ya. Sampai di sini paham ya bosku ya. Untuk tambahannya, nah ini biasanya per tahun ya bosku, per tahun kalau kita proses 3 ton per harinya, nah itu per tahun kurang lebih bisa mendapatkan miko sekitar 20 tonan ya bosku per tahun. Nah, untuk harga miko atau mungkin bisa masuk asam tinggi, terserah bos-bosku mau jual berapa ya. Kalau masuk miko mungkin harganya sekitar 7 ribuan ya kalau untuk miko. Nah, inilah tabungan kita per tahunnya. Nah, jadi itulah bosku ya. Kita harus kalau memang ingin membuka atau mendirikan pabrik mini harus
tahulah manajemennya, karena sistem kita kan bisnis ya bosku. Jadi harus pintar-pintar. Satu, cara memilih bahan baku harus pintar. Keduanya, cara memilih atau mencari buyer juga ya harus yang bagus, jadi harganya juga bagus. Nah, kalau untuk penghasilan 400.000 masih kurang ya bosku ya, ya mending jual buah aja, jadi gak ribet ya bosku. Cuma kalau kita nggak ada keberanian dimulai dari sekarang, mudah-mudahan kita ketinggalan ya bosku ya, karena kita harus berani. Mungkin kita di dalam satu periode kita cuma mendapatkan 400.000 ya bosku. Cuma di periode keduanya mungkin bisa lebih ya bosku ya, karena bosku udah hafal betul strateginya. Nah, dan tabungan ini tadi juga bosku udah temukan. Nah, mudah-mudahan bosku bisa semangat ya dalam mendirikan pabrik mini. Ya kalau saya bosku ya, kalau proses 1 ton itu cukup saya sendirilah bosku. Bukan saya orang terkuat, enggak. Intinya kalau 1 ton itu tenaga kerjanya cukup orang satu lah. Yang penting pemaksimalan alat ya bosku ya. Nah, itulah bosku. Kalau kita ingin mempunyai pekerjaan rutinitas ya silahkan mendirikan pabrik mini. Kalau kita cuma ingin menjual buah ya silahkan monggo ya, nggak ada pemaksaan untuk mendirikan pabrik mini. Intinya saya berharap bos-bosku bisa berani ya membuka atau merintis untuk anak-anak kita bagaimana cara memproses minyak kelapa sawit skala rumahan dan mendapatkan keuntungan ya bosku. Harapan saya sih keuntungannya lebih dari 400.000 per harinya. Cuma kalau bos-bosku karyawannya udah bisa kita pegang ya bosku ya, tidur aja udah dibayar 400.000 ya bosku. Siapa yang mau menggaji 400.000 ya, orang tidur kok digaji 400.000 kan gitu intinya. Nah, jadi kalau yang paham di dalam pengolahan pabrik mini rumahan ya bosku, mungkin yang udah berhasil, silahkan tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kami ya, saya pribadi, karena saya juga pemula, saya juga bukan orang yang berpendidikan ya bosku. Jadi mungkin banyak salahnya dalam saya memberi contoh. Jadi kalau bos-bosku mungkin punya pengalaman di dalam pengolahan pabrik mini dan bisa mendapatkan keuntungan yang besar, silahkan ya bosku tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kami di dalam mendirikan pabrik mini. Oke ya, mungkin cukup panjang lebar dalam saya menjelaskan estimasi dalam mendirikan pabrik mini, keuntungan dan lain-lainnya. Silahkan dikembangin di lapangan ya bosku. Intinya kalau saya tetap semangat ya bosku ya, karena saya berharap tabungan saya ini bisa dijual ya 20 ton per tahunnya. Ya lumayan lah bosku lah untuk tabungan. Nah, belum yang hariannya yang 400.000 per harinya ya bosku ya. Mungkin kalau kita proses 1 ton, nah itu cukup saya sendirilah bosku lah. Jadilah olah 1 ton dapat keuntungan 300.000 lah bosku. Siapa yang membayar 300.000 lah per hari tenaga kita. Nah itu kalau menurut saya ya. Kalau menurut bos-bosku mungkin pendapatnya lain, silahkan tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kami. Bukan niat untuk menggurui, tapi di sini saya juga pemula, saya juga banyak kesalahan. Mohon dimaafkan ya bosku, dan mohon untuk para senior mohon dibimbing agar kita bisa maju dalam mendirikan pabrik mini. Ini mungkin awal yang baik dengan niat yang tulus. Nah, semoga pabrik mini ini tetap berkembang di Indonesia dan kita bisa kerjasama ya dengan PT-PT besar. Niat kita membantu mengolahan brondolannya ya agar tidak menjadi sampah ataupun limbah ya. Kalau brondolan kita olah itu bisa bermanfaat.
Mungkin cukup sampai di sini ya bosku penjelasan saya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, intinya di seluruh Indonesia di perkebunan kelapa sawit. Salam sukses, salam sehat, semoga kalian semua diberikan kesehatan, keselamatan ya, murah rezeki, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.